الحمد لله حمد الشاكر سبحانه وبحمده لا يحصر نعمه حاصر خيره فائض وإنعامه وافر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ذخرا لليوم الآخر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله خير حامد وأفضل ذاكر صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين كلهم لدين الله ناصر والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم التسليم المزيد المتكاثر أما بعد Aku berwasiat kepada kalian wahai manusia dan kepada diri sendiri agar bertakwa kepada Allah. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, semoga Allah merahmati kalian. Dan janganlah menjadi orang yang suka mengada-ngada. Salah satu bentuk sikap mengada-ngada, semoga Allah menjaga kalian, adalah berbicara tanpa dasar ilmu, berdebat dengan orang yang kemampuannya di atasnya, dan mencari-cari sesuatu yang tidak bisa didapatkan, dan masuk ke dalam hal yang tidak bermanfaat. Dan di antara tanda-tanda orang yang Allah palingkan adalah ia disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan perbedaan muslim dengan temannya bukan berarti diperbolehkan merusak kehormatannya, dan tidak dihalalkan menggibahinya, dan tidak boleh diputus silaturahminya. Dan sungguh telah berkata orang-orang yang berakal, sesungguhnya pendapat itu untuk disampaikan, bukan untuk diwajibkan, dan cara pandang itu harus diketahui, bukan untuk diharuskan. Dan ahli hikmah membedakan antara adab perbedaan dan perbedaan adab. Maka muslim yang bahagia, wahai hamba-hamba Allah, adalah barang siapa yang kaya dengan sifat qanaahnya, yang besar dengan sikap tawadhu'nya, yang agung dengan akhlak terpujinya, katakanlah, wahai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikit pun padamu atas dakwahku, dan aku tidak termasuk orang yang suka mengada-ngada. Ma'asyiral muslimin, penyakit yang kronis dan bahaya yang mampu merusak arti kemanusiaan, penyakit yang menimpa individu, umat, dan masyarakat ketika kondisinya semakin parah serta tersebar luas, maka sesungguhnya manusia berada dalam kehancuran. Penyakit yang mana telah terinfeksi, maka seorang tidak bisa lagi dibedakan mana orang yang terpelajar dan mana yang tidak, mana yang beradab dan mana yang tidak, mana yang beragama dan mana yang tidak. Ia merupakan salah satu sumber kesombongan, sumber kezaliman, penyebab munculnya kebencian dan jalan-jalan kerusakan dan pengurusakan. Itulah wahai hamba-hamba Allah, fanatisme dan asabiyah, dan semua itu adalah panggilan jahiliyah dan semangat jahiliyah. Fanatisme adalah berlebih-lebihan dan melampaui batas, dan perpecahan dan kesesatan dan permusuhan. Ketundukan emosional yang bersifat negatif terhadap persepsi dan pemahaman dan aliran yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan objektivitas. Fanatisme adalah semangat buta dan perasaan yang hanyut dan penilaian yang terburu-buru dan merendahkan orang lain. Dan fanatisme adalah ketundukan yang mutlak dan berjalan tanpa memandang satu kelompok, golongan, suku, faksi atau ras tertentu. Fanatisme adalah sikap berlebih-lebihan dalam mengidolakan sosok tertentu, berpegang kuat pada pikiran tertentu, dan meyakini prinsip tertentu dengan terlalu kuat hingga tidak memberikan ruang toleransi, tempat untuk saling memahami, dan peluang untuk diterima. Fanatisme muncul dari tergesa-gesa menghukumi manusia dan masyarakat ke dalam kelompok-kelompok, agama, ras, aliran, suku, politik, pemikiran, daerah, olahraga, dan lain sebagainya. Ya ma'asyiral muslimin, hakikat fanatisme adalah tidak menerima kebenaran dari pihak siapapun meskipun dalilnya sudah jelas, disebabkan tujuan, keinginan, dan keberpihakan pribadi. Fanatisme adalah
sikap seseorang membela kebatilan atau ketidakbenaran karena melihat bahwa dia selalu merasa di pihak yang benar tanpa dasar argumen dan bukti, sedangkan yang lain selalu di pihak yang salah. Orang seperti inilah yang selalu dalam kebatilan meskipun dia memiliki argumen dan bukti. Sikap membangkang, menutup diri, membatu, tidak bisa menerima pendapat lain, dan enggan hidup berdampingan dengan yang lain adalah bentuk-bentuk fanatisme. Itu semua membuat orang yang fanatik penuh dengan kebencian dan permusuhan, membuang kesempatan untuk bersatu dan hidup harmonis, menyelesaikan masalah, membangun dan bekerja sama. Fanatisme tidak akan pernah bersatu dengan toleransi, keterbukaan, dan mau menerima yang lain. Wahai saudara-saudaraku tercinta, fanatisme dan asabiyah adalah penyakit yang mematikan, yang membawa seorang terus membangkang dan taklid buta, melahirkan tabir yang menutupi hingga enggan menerima kebenaran dan hal baru yang bermanfaat, serta menjadikan yang buruk sebagai suatu yang baik dan mengubah yang baik menjadi buruk. Dan salah satu sebagian ahli hikmah mengatakan, fanatisme adalah musuh yang tersembunyi yang tidak banyak diketahui oleh manusia, bahayanya dan dampak kerusakannya. Fanatisme adalah bentuk kesombongan yang tumbuh dalam jiwa manusia. Dalam lingkungan tersebut, anak kecil tumbuh besar, baik pria maupun wanita. Fanatisme mencabik-cabik hubungan sosial, merampas semangat persatuan dan kesatuan, menebarkan benih-benih kemunafikan dan perpecahan, dan mencerai-beraikan potensi, melemahkan kekuatan, dan menghancurkan bangunan. Apakah engkau melihat bahwa orang yang paling besar tingkat fanatismenya, fanatisme mewariskan perbedaan, pengelompokan, dan golongan, dan membangun dinding tebal pada akal dan pandangan, dan tidak mampu mendeteksi kebenaran dan mengarahkannya, dan membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang rusak. Ma'asyiral muslimin, dan fanatisme memiliki ciri-ciri, antaranya adalah memandang remeh orang lain dan merendahkannya, dan tidak mengakui hak dan kewajiban orang lain. Dan di antara ciri fanatisme yang paling jelas adalah lebih mengedepankan loyalitas daripada kemampuan. Dan terkadang fanatisme kelihatan lewat tutur kata dan ungkapan yang buruk, dan bahkan terkadang hingga membuat seseorang tidak mau berinteraksi dengan pihak lawannya. Kemudian orang yang fanatik ini akan menghalangi jamaahnya dan golongannya untuk berinteraksi dengan pihak lawannya, bahkan terkadang sampai melakukan tindakan pembunuhan dan melepas diri darinya. Iyadzan billah. Wahai hamba-hamba Allah, dan berapa banyak kesombongan fanatisme menimbulkan konflik-konflik politik lewat slogan-slogannya, dan diserukan lewat seru-seruan agama hingga menumbuhkan perpecahan dan faksi dan golongan. Dan berapa banyak sikap fanatisme pada tingkatan yang parah menimbulkan diskriminasi, pengelompokan, permusuhan, dan pembunuhan, dan bahkan sampai taraf pada melakukan tindakan genosida, iyadzan billah, sebagaimana mengarah kepada pengusiran dan pengasingan. Fanatisme seringkali membuat seseorang merusak nama baik orang lain dan salah menafsirkan dan mengabaikan fakta dan realita. Wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya bahaya fanatisme dan kerugiannya dan dampak buruknya sungguh telah tercatat di lembaran-lembaran sejarah. Dan berapa banyak nabi-nabi alaihimussalam dan orang-orang yang melakukan perbaikan terhalang dalam menuntun manusia ke jalan yang benar dan memperbaiki kehidupan manusia. Dan pemuka itu dan pemimpinnya fanatik, dan sungguh telah berkata imam dan pemimpin mereka di dalam neraka, aku tidak mengedepankan kepadamu melainkan apa yang aku pandang baik, dan aku tidak menunjukkan kepadamu selain jalan yang benar. Dengan sebab fanatisme terjadi pertumpahan darah dan hilangnya hak-hak dan tersebarnya kezaliman. Dalam fanatisme
hanya menguras tenaga umat yang begitu besar. Bahkan salah satu penghalang utama pembangunan ketika fanatisme masuk dalam urat nadi pembangunan, maka ucapkanlah selamat tinggal kepada orang-orangnya, baik dalam aspek ekonomi atau politik atau pendidikan atau administrasi atau wawasan atau agama atau lain sebagainya. Wahai saudara-saudaraku tercinta, dan sesungguhnya sebagian orang yang menggunakan fanatisme untuk memuaskan keinginan pribadinya, menutupi kekurangan dirinya atau minimnya pengalaman atau ketidakmampuan dirinya, atau memperlihatkan kegagalannya. Dan terkadang ada orang yang memanfaatkan fanatisme untuk meraih posisi atau tempat dalam agama atau politik atau budaya, baik dalam buku dan karya tulis atau untuk membuat partai, kelompok, golongan dan lembaga yang dibuat berdasarkan ikatan ras atau aliran atau daerah atau suku atau afiliasi pemikiran. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya mendiagnosa penyakit dan mencari tahu gangguan yang diderita adalah cara yang paling tepat dan cara yang paling manjur untuk mengobati dan serta membendung dampak negatif yang ditimbulkan sebuah gangguan di tengah masyarakat dan kehidupan sehari-hari. Oleh karena ini, wahai hamba-hamba Allah, penyebab munculnya fanatisme dan pemicu penyakit asabiyah harus diketahui sejak dini. Di antara penyebab utama munculnya fanatisme adalah pola didik dan pola asuh sosial atau lingkungan. Orang yang tumbuh di tengah lingkungan yang mengajarkan fanatisme pasti besar menjadi orang fanatik yang menimbulkan kezaliman, kesewenang-wenangan, permusuhan, dan saling menjauhi. Padahal manusia tidak terlahir dalam kondisi fanatik, namun karena takut buta, proses belajar, dan didikan lingkungan yang fanatik, maka dia pun menjadi orang yang fanatik. Dan dari sebab munculnya fanatisme adalah hilangnya nilai dan akhlak dari sikap adil dan kejujuran dan ketidakberpihakan dan kesetaraan, hingga lahirnya permusuhan dan kebencian, hingga sikap loyal kepada kelompok dan berpihak kepada golongan-golongan. Terlalu berlebih-lebihan dalam mengidolakan sosok ulama, guru, tokoh, dan pemimpin masyarakat. Dan di antara sebab yang besar adalah memunculkan perbedaan madhab dan semangat kesukuan dan kedaerahan. Inilah penyebab yang utama dan paling utama dari semua yang menyebabkan yang ada. Karena hal-hal tersebut hanya menimbulkan perasaan iri dan benci, apalagi jika peristiwa-peristiwa sejarah kelam yang telah berlalu, yang sudah dimaafkan, dimunculkan kembali. Mengapa peristiwa tersebut tidak dibiarkan terkubur oleh zaman? Karena orang-orang fanatik yang tidak bijak, oportunis, atau suka merusak, ingin menghidupkan, memunculkan kembali. Bahkan mereka ingin mengganti yang ada dengan masa lalu yang pahit dan kelam. Dan cara menyimpang seperti ini hanya akan menguras energi, membuang-buang tenaga, memecah belah umat, merusak konsentrasi dalam mencapai target, semakin melahirkan fanatisme buta, cara pandang radikal, serta sikap ekstrim, sehingga masyarakat tidak bisa hidup bersatu dalam kasih sayang dan persaudaraan. Dan dari sini yang menyebabkan kekuatan umat hilang dan persatuannya tercerai-berai, dan dibuka pintu-pintu permusuhan sehingga bisa dimasuki dari arah manapun, noda dalam agama dan kondisi yang diingkari, dan kebaikan dirampas, hubungan dirusak. Dan pemandangan yang disayangkan adalah bahwasannya sebagian stasiun penyiaran dan media sosial mengadopsi cara-cara seperti ini secara sadar ataupun tidak sadar dalam berbagai pernyataan, cuitan, dan status, sehingga muncul perbedaan pendapat madhab yang meruncing, fanatisme kesukuan, kedaerahan, golongan, dan kelompok. Sayangnya mereka semua tidak kekurangan warisan sejarah untuk menggelorakan hal seperti ini. Bahkan media informasi yang terkontaminasi menjadikan hal ini sebagai barang dagangannya dan orang-orang fanatik sebagai pasukannya. Wahai saudara-saudaraku, cara yang paling besar untuk menyembuhkan seseorang dari penyakit fanatisme adalah mendidik generasi dengan pola didik yang mengajarkan nilai-nilai toleransi dan menjaga hak manusia dan menghormati mereka. Dan di antara yang paling penting untuk pengobatan adalah membuat aturan yang mencegah munculnya fanatisme.
dan meletakkan kebijakan yang jelas untuk memerangi segala bentuk perbedaan, pengelompokan, dan mewujudkan keadilan dan menjaga hak. Perlu perhatian bahwa keluarga, sekolah, masjid, dan media informasi beserta perangkatnya memiliki peran yang sangat besar dalam hal ini dan meletakkan garis di dalamnya. Dan di antara yang besar, cara menyembuhkan adalah berpegang dan tunduk pada kebenaran dan berjuang demi kebenaran dan mau menerima kebenaran dari siapapun. Sejak kapan perbedaan warna kulit manusia membuatnya satu ras lebih unggul dari ras yang lain? Dan sejak kapan kelahiran di satu permukaan tanah membuat satu tanah lebih mulia dari tanah yang lainnya? Dan sungguh Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang amalnya lambat, maka nasabnya tidak akan bisa mempercepat. Jangan sampai orang-orang datang kepada kehadapanku dengan membawa amal perbuatan mereka, sedangkan kalian datang membawa nasab kalian. Pernah berkata kepada putrinya Fatimah, dan dia merupakan bagian dari Rasulullah SAW dan pemimpin wanita dunia akhirat radhiyallahu anha. Wahai Fatimah binti Muhammad, aku tidak bisa menolongmu sedikit pun di hadapan Allah kelak. Dan Allah berfirman kepada Nabi Nuh alaihi salam tentang putranya, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk golonganmu. Fanatisme wahai hamba Allah apa dibangun berdasarkan prasangka-prasangka belaka yang sering diasumsikan oleh anak kecil sebagai kemuliaan yang semu. Itulah kemuliaan yang tidak menghabiskan banyak harta. Manusia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri lewat kebaikannya yang membuatnya terus melaju, kejahatannya yang menyebabkan dirinya tertahan, dan pengangkatannya dengan pakaian ketakwaan itulah yang paling baik. Dan dalam hadis Nabi SAW, bukan bagian dari kami orang yang mengajak kepada fanatisme, bukan bagian dari kami orang yang berperang karena fanatisme, dan bukan bagian dari kami yang meninggal karena fanatisme. Dan dalam hadis yang lain, siapa yang terbunuh di bawah panji yang tidak jelas, yang mengajak kepada fanatisme atau menolong fanatisme, maka matinya adalah mati jahiliyah. Allah Ta'ala berfirman, ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji, yaitu bahwa seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, bahwa seorang manusia tidak memperoleh apa yang telah diusahakannya, bahwa usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan bahwa kepada Rabbmulah kesudahan segala sesuatu. إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تبلغ قائلها مقعد صدق عند ملك مقتدر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المؤيد بالآيات والسور، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، عز بهم الدين وانتصر، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. أما بعد، wahai orang-orang beriman, tidak termasuk sikap fanatisme adalah mencintai kelompok dan tanah air. Fanatisme bukanlah berafiliasi kepada satu suku dan berpihak pada satu madhab. Itu semua adalah sunnatullah yang tertanam dalam semua ciptaannya. Sebab Allah Ta'ala ciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar saling mengenal, serta memunculkan perasaan cinta tanah air dan tumpah darah dalam diri mereka. Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari negeri dan anak-anak kami? Asabiyah adalah sikap membela kebatilan dan menyimpang dari keadilan, dan bangga di atas kezaliman dan membantunya, dan sombong dengannya lantaran satu suku atau madhab atau pemikiran atau prinsip yang dinukil dari cerita dan kebiasaan buruk, dan dilatar belakangi oleh semangat fanatisme dan ketergantungan negatif dengan nenek moyang. Dan ketika fanatisme hilang dari diri individu dan masyarakat, maka manusia pun berinteraksi dengan hikmah, logis, dan adil, dan tenang, dan penuh kasih sayang, dan beragama dengan benar. Dan dengan fanatisme yang berantas,
maka semua pemicu perselisihan dan konflik pun hilang. Masyarakat hidup dengan tenang, penuh cinta dan persaudaraan, dan masyarakat hanya bisa bangkit dan maju bila dibangun di atas nilai-nilai kebaikan, kemaslahatan dan ketakwaan, bukan berdasarkan asumsi keterbukaan semu dan fanatisme buta. Maka dari itu, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sebentar lagi tamu agung yang mengekang semua hasrat, insting dan tabiat dan menguji keinginan akan datang. Tamu tersebut merupakan bukti betapa kuatnya kedisiplinan, pengendalian diri, serta mencari kebenaran, kebaikan dan karunia bagi diri dan manusia. Sungguhnya itulah tamu yang agung dan tamu yang mulia, yang nikmat terbesar yang diperlakukan dengan baik oleh orang-orang yang beramal saleh dan ikhlas. Alangkah bahagianya hamba yang dipanjangkan umurnya sehingga bisa bertemu kesempatan yang berharga ini dan ikut merasakan karunia agung dan beramal dengan sungguh-sungguh di dalamnya. Semoga Allah menjaga kalian. Tidaklah seorang melaksanakan suatu arahan dan perintah kecuali dia telah memiliki kesiapan yang sempurna, lalu dia menggerakkan keinginannya, menguatkan tekadnya untuk menyambut bulan yang mulia ini, itu bulan Ramadan yang berkah. Seorang hamba hendaknya memperbaharui waktu-waktu pembersihan diri dan meninggalkan segala bentuk dosa dan kesalahan, berpuasa dan sholat 5 waktu, dan menyambung tali silaturahim dan berzikir dan berbuat baik kepada orang lain, membaca Al-Quran dan bertasbih. Dan tekad akan menjadi tinggi ketika pemiliknya mampu meninggalkan kesenangan semu. Jiwa disakiti dari segala keinginan dan keberhasilan hanya bisa diraih dengan berusaha keras dan bersusah payah. Barang siapa yang mencari sesuatu besar, maka dia harus mengorbankan sesuatu yang besar. Barang dagangan Allah tinggi nilainya. Orang-orang yang berjiwa besar rela bersusah payah untuk menggapai keinginannya. Ketika manusia dituntun oleh kebenaran, maka dia mampu mengendalikan keinginannya, dan jika tidak, maka dia tak ubahnya binatang ternak. Karenanya bertakwalah kepada Allah dan muliakanlah tamu ini. Berjuang dan bersungguh-sungguhlah dalam beribadah. Segeralah bertaubat dan kembali kepada Allah. Perbaruilah janji kepada Rabb kalian dan kuatkanlah tekad agar tetap istiqamah. Berapa banyak orang yang berharap dapat bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini, namun ajalnya lebih dahulu menjemputnya. Kepada mereka yang mencari kebaikan, teruslah melakukan kebaikan. Kepada mereka yang mencari keburukan, kendalikanlah diri, dan Allah akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Maka perlihatlah kebaikan dari diri kalian di hadapannya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik نبينا محمد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وفضلك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واخذل الطغاة والملاحدة وسائر أعداء الملة والدين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك وأعزه بطاعتك وأعلي به كلمتك واجعله نصرة للإسلام والمسلمين ووفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين واجمع كلمتهم على الحق والهدى والسنة يا رب العالمين. اللهم واصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم واحقن دماءهم واجمع على الحق والهدى والسنة كلمتهم وول عليهم خيارهم واكفهم أشرارهم وابسط الأمن والعدل والرخاء في ديارهم وأعذهم من الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر جنودنا. اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا. اللهم سدد رأيهم وصوب رميهم واشدد أزرهم وقو عزائمهم
وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك اللهم أن يغتالوا من تحتهم. اللهم ارحم شهداءهم واشف جرحاهم واحفظهم في أهلهم وذرياتهم، إنك سميع الدعاء. اللهم يا ولي المؤمنين، اللهم يا ولي المؤمنين وناصر المستضعفين، انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في فلسطين وفي بورما وفي أفريقيا الوسطى وفي ليبيا وفي العراق وفي اليمن وفي سوريا، تعرضوا للظلم والطغيان والتشريد والحصار، سفكت دماؤهم وقتل أبرياءهم. اللهم يا ناصر المستضعفين ويا منجي المؤمنين، انتصر لهم وتولى أمرهم واكشف كربهم وارفع ضرهم وعجل فرجهم وألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم. اللهم إنا نسألك لهم نصرا مؤزرا وفرجا ورحمة وثباتا. اللهم عليك بالطغاة، اللهم عليك بالطغاة الظالمين، اللهم عليك بالطغاة الظالمين ومن شايعهم ومن أعانهم. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم ومزقهم كل ممزق. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الصهاينة، اللهم عليك باليهود الصهاينة الغاصبين المحتلين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ونفس كروبنا وعاف مبتلانا واشف مرضانا وارحم موتانا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.